Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk menjelang UAS Fisika Dasar 2 ini, saya record di YouTube untuk persiapan materi UAS, dan beberapa materi yang diujikan di UAS itu mencakup GGL, hambatan dalam, hambatan resistor, tegangan, kemudian kuat arus, impedansi, resistor, dan induktansi. Ini adalah persiapan untuk menjelang UAS. Saya sudah memberikan latihan, beberapa latihan diantaranya ada juga sedikit materi dan kemudian contoh soal. Kita mulai dari hukum Kirchhoff ya. Pada sebuah rangkaian berlaku hukum Kirchhoff 1 dan 2, di mana hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian pada rangkaian tersebut juga bisa berlaku jumlah aljabar GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Nah, ini rumusnya ya. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kemudian dua hukum ini yang akan menjadi dasar ketika kita mencari apa ya yang ditanya di soal, terutama tentang pengaturan arah GGL dan arah arus ya. Jadi pada sebuah rangkaian yang kita temukan di soal itu, kita harus bisa menentukan kemana arah loopnya dan kemana arah arusnya dengan aturan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Di sini kita lihat ada rangkaian dengan resistor 3 buah, R1, R2, dan R3, dan GGL-nya itu adalah E1 dan E2. Nilai kuat arus listrik yang mengalir ditentukan dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi kebanyakan yang ditanya adalah berapakah nilai kuat arusnya, yaitu dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff maka akan terbantu mencari kuat arus. Nah, aturan tanda GGL ini sangat penting. Jika GGL itu positif, biasanya kutub positif yang dikenai duluan, dan GGL negatif jika loop mengenai kutub negatif terlebih dahulu. Nah, itu harus dipegang secara konsisten ya. Kemudian untuk arus positif jika arahnya searah dengan arah loop, dan arus negatif jika berlawanan dengan arah loop. Nah, loop ini kita simbolkan tanda merah ini ya. Jadi wajib digambar, wajib juga ditentukan arah loopnya dan arah arusnya. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan dalam rangkaian. Nah, membuat arah arus kita coba lihat di sini. Ada 3 buah resistor, ada 3 buah GGL. Nah, di sini kita lihat arus pertama itu dari kiri atas bertemu dengan arus kedua. Kemudian arus ketiganya ini arahnya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, arus pertama dan arus kedua bertemu menyatu menjadi arus ketiga, itu masih hukum 1 Kirchhoff. Kemudian nanti arus ketiga keluar di sini bercabang menjadi arus pertama dan arus kedua. Itu masih hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, kemudian untuk tegangan jepit kita lihat di sini ada tegangan di dalam resistor ya. Dengan adanya hambatan pada sumber tegangan, nilai tegangan yang terbaca pada voltmeter daripada nilai GGL atau E pada sumber tegangan itu berhubungan dengan tegangan jepit. Di sini simbolnya untuk GGL adalah I, penjumlahan I kali R tambah R kecil, di mana R kecil itu adalah hambatan dalam baterai, sedangkan R adalah hambatan resistor pada rangkaian ya. Nah, di sini simbolnya E adalah GGL sumber tegangan,
Delta V adalah tegangan jepit atau tegangan yang hilang, V adalah tegangan yang terbaca pada voltmeter, dan R hambatan dalam pada sumber tegangan dengan satuan yang sama yaitu ohm. Nah, kemudian di sini kita lihat menghitung beda potensial ya. Menghitung beda potensial itu kita bisa gunakan rumusnya VAB, karena di sini yang ditanya adalah titik A dan titik B ya. Jadi AB itu adalah indeks saja. Menggunakan hukum 2 Kirchhoff, nilai tegangan pada titik A dan B itu dihitung sigma GGL yang terdapat pada lintasan itu ditambah dengan jumlah I kali R. Jadi penjumlahan tegangan yang terdapat pada lintasan yang ditanya. Gitu. Nah, untuk menentukan VAB atau nilai tegangan dari rangkaian ditentukan dengan dua cara. Rute pertama ya, GGL 1 rute mengenal kutub positif dulu, dan I arahnya searah dengan loop. Jadi VAB ditentukan dengan GGL ditambah I kali R dengan arah positif semua. Kemudian rute kedua kita lihat GGL kedua itu negatif dan I-nya negatif. Jadi VAB itu lewat jalur atas ya. Ada jalur pertama dan jalur kedua. Nih saya tandain, ini jalur pertama, ini jalur kedua. Jadi pada lintasan pertama ini yang tadi ya, ini lintasan kedua justru sebaliknya ke sana. Sampai sini. Nah, sampai titik B maksudnya. Nah, kemudian aturan tanda GGL pada sumber tegangan itu sama seperti tadi, positif jika menyentuh kutub positif duluan dan negatif jika menyentuh kutub negatif duluan. Dan tanda kuat arus positif dan jika searah dengan arah loop, dan negatif jika arus berlawanan dengan arah loop. Nah, di sini ada soal, ada sebuah rangkaian dengan dua buah GGL dan dua buah hambatan ya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff kita tentukan nilai I. Nah, nilai ini kita masukkan sigma GGL atau jumlah GGL yang terdapat pada rangkaian ditambah dengan arus dikali dengan hambatan. Nanti secara matematis akan ketemu nilai I-nya itu berapa ampere, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk contoh soal kedua, ini sudah soal bertingkat ya. Di mana ada sebuah rangkaian dengan dua buah GGL, 3 buah hambatan, dan di sini kita tentukan arah arusnya I1 dan I2 bertemu menjadi I3. Kemudian arah loopnya, loop pertama di rangkaian kiri, loop kedua di rangkaian kanan, itu berlawanan arahnya ya. Nah, yang diketahui dari soal itu wajib ditulis seperti GGL 1 nilainya 18 volt, GGL 2 itu 10 volt, R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Kita disuruh nyari I1, I2, dan I3. Karena ada 3 arus yang hendak kita cari, maka kita butuh 3 persamaan yang kita bisa peroleh dari hukum Kirchhoff 1 dan 2 dengan loop 1 dan loop 2. Kirchhoff 2 kita pakai pada rangkaian 1 atau loop 1, maka akan menghasilkan min I3 dikali R3 ditambah GGL 1 min I1 kali R1 sama dengan 0. Nah, dari manakah persamaan ini? Persamaan ini didapat dari hukum 2 Kirchhoff dengan menggabungkan nilai-nilai tegangan pada rangkaian yang dialiri lintasan arus tersebut ya. Jadi pada rangkaian kiri, ini rangkaian kiri ada I1 dan ada I3. Kemudian I1 ini menyentuh R1, I3 dengan R3, pasangannya masing-masing. Boleh ditulis I1 kali R1 dulu, boleh ditulis I3 kali R3 dulu. Nah, kemudian GGL pertama itu GGL yang terdapat pada rangkaian sebelah kiri. Makanya di situ adanya GGL 1 saja. Seperti itu. Dan pada loop 2 itu sama ya, berlaku hukum Kirchhoff 2 dan diterapkan pada loop 2 dengan menggunakan komponen-komponen I2 R2, E2, GGL 2 dan I3 R3. Kemudian hukum Kirchhoff 1 kita pakai dengan prinsipnya
hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, di mana I3 nilai I3 sama dengan I1 tambah I2. Nah, di sini kita pakai I1 berarti I3 min I2. Jadi dibolak-balik seperti itu tergantung kebutuhan ya. Nah, dengan mensubstitusi persamaan 3 ini, yaitu hukum Kirchhoff 1, kita mendapatkan nilai persamaan baru, yaitu dinamakan persamaan 4. Nah, kemudian persamaan 2 dan 4 yang diperoleh sebelumnya kita dapat eliminasi sehingga mendapatkan nilai I3. Seperti itu ya. Nah, substitusi I2 ke persamaan 4 untuk memperoleh I2, maka akan didapatkan nilai I2. Nah, jika I2 sudah diperoleh, maka otomatis I1 akan diperoleh. Silakan dicerna untuk contoh soal pertama, karena ini masih menentukan kuat arus saja ya, belum masuk ke tegangan.